Hujatan yang menimpa Ara bocah 5 tahun yang viral di media sosial tidak hanya berdampak padanya tetapi juga pada kedua orang tuanya Bubu Mega dan Baba Billy. Awalnya mereka tidak menyadari adanya gelombang komentar negatif karena tidak langsung masuk ke akun mereka, melainkan beredar luas di unggahan orang lain. Namun saat akhirnya membaca sendiri komentar-komentar tersebut, mereka terkejut dan sedih. Hujatan yang ditujukan kepada Ara tidak hanya sebatas kritik, tapi juga serangan personal terhadap Bubu Mega. Ia disebut sebagai ibu yang tidak becus mendidik anak. Bahkan ada yang menudingnya sebagai penyebab utama Ara dihujat. Tuduhan semacam ini sangat menyakitkan bagi Bubu Mega, terlebih karena ia memiliki latar belakang masa kecil yang sulit dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Rasa takut sempat menghantuinya hingga ia ragu untuk keluar rumah karena khawatir dengan reaksi masyarakat. Namun di dunia nyata respon orang-orang ternyata jauh lebih positif dibandingkan di media sosial. Menghadapi badai hujatan ini, mereka mencoba merespon dengan cara yang mereka pahami, yaitu melalui konten. Mereka berusaha menjelaskan maksud dibalik video Ara, namun justru menyadari bahwa cara penyampaian mereka bisa saja disalahartikan. Dari pengalaman ini, mereka belajar bahwa komunikasi di media sosial harus lebih universal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Meski menghadapi tekanan besar, mereka memilih untuk fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Mereka menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam mendidik Ara, mencatatnya sebagai evaluasi rutin dan tetap berkomitmen berbagi konten dengan niat baik. Bagi mereka, ini adalah ujian untuk terus maju dan membesarkan Ara dengan cara terbaik yang mereka yakini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini emang salah orang tua sih, gue bilang kemarin aja pas ditanya lu sedih apa enggak, dia jawabnya apa? Gue sedih gara-gara dia dibully, bukan gara-gara anaknya dibully. Ya kita berusaha mewajarkan lah, namanya anak kecil mungkin mulutnya sembarangan. Ya lu sebagai orang tua harus bisa memfilter, apalagi ini yang dipost di publik, jak digital. Emang lu gak kasihan sama anak lu kena bully lagi, diomel-omelin lagi sama netizen? Dengan si orang tua post video itu, menurut gue ada dua alasannya. Yang pertama, mungkin emang si orang tua ngerasa itu bukan merendah. Orang tua itu sifatnya emang begitu, makanya kenapa nurun ke anaknya. Atau yang kedua, emang dia sengaja buat naikin viewers biar anaknya tuh dibully lagi. Kasian anak lu, bukan apa-apa, dia masih kecil banget. Masa umur segini aja udah banyak hatersnya? Gimana dia makin gede, SMP, SMA? Lu mau dia gak punya temen, jadi korban bully di sekolah? Teruntuk bapak ibunya Ara, ya tolong, ini anak jangan dinormalisasi kayak gini. Apalagi, ya kan, si bundanya malah ketawa-ketawa nih kelakuannya. Nah, video ini juga, ya kan, tawa-ketawa. Ini sangat tidak bagus ya, sangat tidak baik untuk dikonsumsi anak-anak ya. Apalagi ini di sosial media gitu loh. Sangat-sangat tidak baik untuk dicontoh ya. Ini orang tuanya yang perlu dibina nih, orang tuanya. Gak semuanya perlu diposting ya. Gak semuanya perlu diposting. Kalau Anda merasa ini lucu, ya udah buat diri Anda aja. Tapi buat gue, buat rata-rata netizen, ini gak lucu. Oke? Ini tuh di podcastnya Densu, ibunya Ara tuh bilang kalau dia nggak pernah kasih gadgetnya itu pas lagi belajar makan di high chair dong. Ya sekarang kalau akhirnya begini, mendingan pakai gadget nggak sih? Orang tuh selalu mikir kalau gadget itu membawa dampak buruk, padahal sebenarnya nggak selamanya menurut gue. Gue nggak pengen ngerasa paling bener juga ya jadi orang tua, tapi contohnya sendiri anak gue. Anak gue itu akhirnya bisa lancar bahasa Inggris tuh juga dari YouTube. Plus ditambah kalau dia ngajak ngomong bahasa Inggris, guenya ikutan. Terus juga jadi poin plusnya, dia nggak tahu tuh bahasa-bahasa kayak teteh-teteh itu, terus bahasa kayak kelek bau, terus bahasa itu dia nggak paham karena dia ya nontonnya YouTube. Mungkin itu salah satu keuntungannya ya kalau kita bisa lihat dari gadget. Nah sekarang kalau mau ngomongin tentang akunnya mereka itu emang mau ngebawa sisi anak kecil yang dewasa, yang sudah dewasa sebelum waktunya gitu kan ya konsepnya. Jadi si anak perempuannya ini bisa diajak buat diskusi hal-hal yang berat, terus kayak
bener-bener si Ara ini bisa kan diajak komunikasi yang sebenarnya nggak sesuai sama umurnya gitu awalnya. Makanya ibunya itu jadi kayak semacam proud atau bangga kalau Aranya ini ngeluarin kata-kata yang nggak seusianya. Gue mencoba untuk mengerti gitu ya, untuk mau ngerti apa sih sebenarnya ini semua gitu. Jadi sebenarnya ini semua tuh emang konsep guys, ibaratnya kayak personal brandingnya akun mereka gitu, mau ngebawa sisi Ara sebagai anak kecil yang dewasa tapi jatuhnya kebablasan gitu. Mencoba mengerti kenapa ibunya kok diem aja kalau Aranya mulai ngomong yang nggak sesuai sama umurnya, malah terkesan anak gue oke nih gitu. Jadi emang personal brandingnya seperti itu, dan ternyata nggak selamanya ini tuh bisa relate sama kita semua. Kita malah bete, kesel gitu ngeliat anak kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya mam, nih kalau bisa ngasih tahu mamanya, mendingan anaknya digali lagi potensinya. Misalnya dia bisa jadi kayak seorang yang pinter pidato, pinter debat. Nantinya nih kayaknya arahnya ke sana nih arah. Terus pinter public speaking ya. Atau bisa juga diarahkan ke entertainment, kayak misalnya dia bisa acting. Gue yakin dia pasti keren banget sih di dunia acting. Jadi semoga nanti begitu arahnya muncul lagi ke publik, dia itu dikemas sebagai anak yang berbakat gitu loh. Ada nih dia bakatnya, karena gue bisa ngeliat banget potensi dia dalam public speaking atau acting tuh bagus banget. Jangan dibawa ke dia adalah anak kecil yang julid atau kayak gitu, please mam. Jadi kita belajar untuk melihat potensi anak kita di mana yang bisa membawa dampak positif ke banyak orang. Itu sih. Tapi ini hasilnya sekarang aja belum diterima loh di masyarakat. Berarti kan dari situ kelihatan ya ada sesuatu yang salah dengan, gue nggak berani ngomong dengan parentingnya ya karena gue belum jadi orang tua. Tapi kita lihat output yang keluar aja deh sekarang dari setiap perkataannya ataupun setiap celotehannya ternyata tidak disukai masyarakat. So ini saatnya buat berbenah sih, karena berarti ada yang salah di sana. Anyway, gue juga mau nyambung sama bukan cuman Ara dan siapalah orang tuanya itulah, tapi juga ke banyak influencer lainnya. Gue udah pernah bilang ini sebelumnya dan gue akan bilang lagi bahwa tidak semua orang siap untuk terkenal. Gue ngelihat banyak influencer tuh kebablasan gitu. Maksudnya sekali orang puji gitu ya, 2-3 kontennya orang bilang wah menarik sekali, lucu sekali, bla 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 bla. Seterusnya tuh kebablasan. Kebablasan dalam artian jadi seenaknya gitu. Jadi apa yang mereka anggap lucu diposting, apa yang menurut mereka celotehannya menarik buat mereka gitu ya diposting. Padahal sebenarnya sih menurut gue kadang-kadang ada candaan yang cuman bisa di internal gitu, candaan-candaan yang cuman bisa ada di dalam lingkup keluarganya aja gitu. Candaan, kok candaan, sorry, maksud gue candaan kayak soal agama, soal, kalau nggak salah Ara juga sempat ngomong soal aroma tubuh kan, itu kan udah nyerang fisik ya, itu kayaknya baiknya dikit personal aja deh. Dan juga celotehan yang lucu gitu, itu kadang lucu buat kita nggak lucu buat orang lain gitu. Pokoknya kalau ditarik ke belakang lagi sebenarnya banyak jokes internal yang bikin influencer ini keserimpet. Kalau lu ingat dulu Dr. Richard Lee itu pernah keserimpet soal ngegembel. Terus juga siapa mbak-mbak yang jago bahasa Inggris itu yang keserimpet soal mobil Avanza, ingat nggak lu? Gue lupa namanya siapa. Nah sekarang Ara ini keserimpet juga gara-gara jokes internal dia dan ibunya mungkin ya, atau keluarganya. Jadi jangan karena lu sudah banyak yang bela atau banyak yang suka dengan konten lu di sosial media, itu bikin lu jadi kebablasan terus mikir ntar juga kalau gue keserimpet pasti ada yang bela gue. Nggak selalu gitu konsepnya. Orang yang main sosmed sekarang udah pinter, udah bisa milih mana yang memang beneran bercandaan yang boleh dinikmati bersama-sama, mana bercandaan yang seharusnya tidak diposting sama sekali. Jadi ternyata jadi influencer tidak semudah itu ya, karena hidup lu itu udah jadi konsumsi publik gitu, dan lu harus siap dengan the good and the bad ketika lu udah terjun ke sosmed. Mungkin aja dengan pernyataan gue sekarang tuh banyak yang gak suka juga gitu, tapi ya udah, gue udah posting ini, ya sudah. Kalau udah jadi konsumsi teman-teman yang main TikTok, so that's my opinion.
Tapi ya jangan terlalu ditangkapin serius juga opini gue, karena gue udah 4 hari gak tidur karena kerja, dan muka gue mungkin udah seperti budak korporat. Jangan tersinggung, gue beneran budak korporat. Buktinya begadang aja sampai 4 hari. Dah, itu aja. Gue mau tidur, gue udah 3 hari gak tidur. Kantong mata gue makin tebel. Gue takut nanti dihujat sama. Udah, cukup ya. Assalamualaikum. Semangat semuanya.